Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul dengan NIM 3333230108. Saya merupakan praktikan dari tutorial penelitian operasional 2, yang mana di sini saya akan menjelaskan terkait pekerjaan dari tugas mingguan 02 PO2. Nah, shift 2. Untuk tugas mingguan kali ini itu ada 2 soal. Jadi yang soal pertama itu soalnya berupa berikut ini merupakan rute yang tersedia untuk penyedia layanan pengiriman barang PT Osik Express jarak dalam satuan kilometer. Tentukan rute terpendek yang dapat dilalui dari kota A ke kota B. Nah, dengan kata kunci rute terpendek, berarti di sini kita pakai metodenya itu adalah shortest route. Nah, kita langsung aja yang pertama ke RS videonya dulu. Nah, di sini sudah saya masukkan sintaksnya supaya lebih cepat. Jadi yang pertama kita masukin install package-nya iGrab, atau kita karena mau bikin grafik gitu, jadi kita pakainya package iGrab atau iGrab. Terus di sini kita masukin library-nya supaya nanti si yang sudah kita install ini dia bisa muncul gitu ya. Kemudian di sini yang pertama kita definisikan dulu nih simpul dan sisi dengan bobotnya. Nah, di sini kita masukin add guess. Nah, di sini kita masukin data.frame. Nah, di sini ada from, ada to, sama ada where. From ini di sini kita masukin yang namanya from itu kan dari ya. Berarti darinya itu kemana aja? Berarti yang menjadi apa ya? Pemberinya itu siapa aja gitu, dari si A nih misalnya. Si A ini di sini si A ini kan dia ada 2 cabang nih, ada ke B sini sama ada ke C sini. Berarti si A nih darinya atau sumbernya itu dia ada 2 gitu. Berarti di sini from A-nya nih kita tulisnya dua kali. Kemudian untuk yang B ini juga ada 2 nih, dia bisa ke D dan bisa ke C ya kan. Jadi kita tulis nih B sama B-nya 2. Kemudian ke C-nya nih, abis dari B kan kita ke C. Nah, C itu yang sumbernya atau kita mau pergi kemana gitu. Nah, ini ada nih 2, ada yang ke D sama kita ada ke E. Jadi ada 2 kan, D sama E. Jadi yang C-nya kita tulis double juga di sini. Terus untuk yang D, kita lihat kalau dari D ini dia arahnya kemana aja ya. Jadi yang pertama ini ada ke E sama ada ke ada ke E sama ada ke F. Jadi yang D juga double. Jadi D-nya double. Nah, setelah itu dari D kita ke E. Nah, karena yang E ini panah yang ke arah luarnya itu hanya 1, di sini yang G aja. Berarti kita tulis D-nya itu 1 aja di sini. E-nya itu 1 aja di sini. Nah, kemudian kita lihat nih setelah E itu kan ada huruf F ya. F itu juga cuma 1 aja nih, dia cuma ke G doang. Berarti di sini kita tulis F-nya 1 aja. Nah, kalau yang G ini kan dia nggak ada from-nya ya, dia nggak ada panah ke mananya, dia hanya menerima aja nih. Dia menerima panah dari F sama dari. Nah, setelah itu yang from udah, kita masukin nih yang to-nya. Yang to. Nah, terus kalau yang to, ini yang A ini kan dia nggak menerima panah dari siapapun ya. Jadi dia di sini A-nya kosong, kita lewatin aja, terus kita ke B. Nah, yang B ini dia menerima panah dari si A. Jadi yang B ini kita tulis nih, tapi sekali aja karena cuma 1. Terus habis kita ke C nih. Nah, yang C ini dia menerima panahnya 2, A sama B. Nah, begitu seterusnya. Yang D juga nih dia menerimanya 2 dari B sama C. Berarti B-nya nih nulisnya 2. Terus yang E dia juga menerima 2 dari D sama C. Berarti nanti dia nulisnya E-nya juga double. Terus yang F dia cuma terima 1 doang nih. Yang G juga dia nerima cuma 1 doang. Jadi nulisnya 1. Terus untuk yang W kita lihat tuh nilainya atau berat jaraknya ini berapa gitu kan. Kita bisa lihat dengan angka yang ada di antara panahnya ini. Nah, yang pertama ini kan dari A nih. Kalau dari A itu kan kita A-nya, kalau dari A itu kan ada 2 ya. Ada dari A ke B sama ada dari A ke C. Nah, kalau misalkan menurut alfabet, kita tuh nulisnya yang 2 dulu kan. Karena dari A ke B dulu, baru A ke C. Karena dia jaraknya juga lebih dekat. Jadi kita terus jarak yang lebih dekat dulu. Nah, di sini kita masukin 2. Nah, ini 2. Kemudian jarak dari A ke C-nya 9. Kemudian kita lihat nih titik B sekarang. Nah, kita titik B itu ada 2 juga. Ada 8 sama ada 6. Jadi kita tulis yang 6 dulu, karena dia jaraknya terpendek. 6 terus 8. Terus habis kita lihat titik C. Titik C itu ada ke titik D 1 sama titik E 3. Berarti kita tulis 1, 3. Kemudian kita ke titik D. Titik D itu ada 4 sama 35. Kita tulis 4, 35. Kemudian titik E. Titik E itu 25 doang. Kita tulis 25. F 5. E dulu ya. E dulu 25. Terus F 5. Udah sih. Terus jangan lupa nih kita buat ngetik ini lagi untuk biar dia tuh terprint gitu nilainya. Nah, setelah itu kita bisa nih di running aja dulu. Kita running aja. Nah, ini matriksnya tuh udah ada nih, udah kelihatan di sini. Nah, terus kita buat graph berarahnya atau grafik berarahnya dengan bobot yang tadi. Nah, kita masukin di sini sintaksnya graph, kemudian graph, underscore data, underscore frame.
adjust, terus directed, adjust, terus directed, sama dengan true. Kita tulisnya true di sini. Terus di sini biar terpin lagi kita tulis grab. Kemudian ini boleh kita running dulu. Nah jadi buat grab berarah dengan bobot ini tuh maksudnya adalah kayak kemungkinan rute yang bisa dilewati nih. Jadi dari sini kan nih, ini A ke B. Nah ini kan A ke B nih. Terus bisa juga dari B ke C. Nah, terus bisa juga dari B ke D. Bisa juga dari A ke C. Bisa dari C ke D ke E. Nah itu jadi kemungkinan rute-rutenya tuh dia tulis semua dulu nih ke sini. Nah terus habis itu kita ke plot grafiknya. Nah sintaks yang kita tulis itu adalah plot, kemudian graph, G dot label. Kemudian masukin graph-nya sama weight-nya, jangan lupa. Terus kita bisa diedit nih untuk vertex color-nya. Kita mau masukin color warna apa? Nah ini bisa beda-beda sesuai selera. Saya di sini masukinnya maroon. Kemudian untuk vertex size-nya saya masukin 30. Terus add size-nya untuk size panahnya itu saya masukinnya 0,5. Nah setelah itu di sini langsung kita print aja. Nah ini udah kelihatan nih kan matriksnya. Nah matriksnya itu kan dia ambil dari graf berarah yang tadi udah kita buat itu kan, kemungkinan arahnya. Nah jadi karena dia kemungkinan pasti banyak dong probabilitas bentuknya tuh kayak gimana. Makanya di sini pasti beda-beda bentuknya, nggak pasti sama di setiap device orang gitu. Tapi itu tetap benar kok nanti hasilnya. Nah terus di sini kita hitung dan tampilkan jalur terpendeknya nih dari A ke G-nya. Nah, jadi kita mau cari nih rute terpendek itu di mana. Nah kita masukin sintaksnya shortest path, kemudian shortest path grab from A to G. Weight-nya jangan lupa karena kita yang mau dilihat itu kan dari nilai si jalannya ini kan, namanya weight-nya kita masukin. Jangan lupa ketik juga yang ini biar nanti dia terprint. Kemudian kita masukin sekalian hitung dan tampilkan jarak total jalur terpendeknya. Nah, jadi kemungkinan jalur yang bisa dilalui dari A ke G yang paling pendek tuh jalurnya tuh kayak gimana? Bisa aja kan dari A itu ke B, atau dari A ke C, nanti dari C-nya ke B, terus dari B ke D, dari D ke E, kayak gitu makanya sampai dia masuk ke G. Nah, terus di sini kita masukin sintaksnya shortest distance, terus distance grab, V-nya itu A, untuk-nya itu G. Kemudian di sini weight-nya kita masukin juga E grab terus sama weight. Habis itu kita print nih shortest distance-nya berapa. Nah, ini bisa kita running dari sini. Nah, di sini udah langsung dijawab. Jadi dari A ke G itu kita bisa pakai rute terpendeknya itu dengan jarak 36 km. Nah, untuk pembuktiannya kita ke Pomkier. Nah, jadi kita masukin nih di sini. Yang pertama itu kita ke networks di sini, kemudian kita ke shortest route karena tadi kita mau shortest route. Nah, di sini kita lihat dari ini ada berapa? Ini ada dari A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 ya basis-nya. Berarti kita masukin di sini 10. Nah, kemudian ini yang selected. Terus kita ke OK. Nah, di sini kita masukin originnya 1, nanti destination-nya ke 7. Nah, terus untuk start node, end node, sama distance, ini sebenarnya kita bisa ngitung manual dari sini. Nah, untuk start node, ini kan berarti kayak sama aja kayak from, ya. From kita sumbernya dari mana, kita berasal itu dari mana gitu. Nah, kita bisa lihat nih dari A. A itu kan update yang pertama ya, jadi kita tulis di sini 1, terus di sini 1, di sini 1, terus yang B ini kan ada 2 ya, from bisa dia ke BD, bisa dia ke BC. Berarti B itu karena dia huruf abjad yang kedua, berarti kita tulis di sini 2, di sini 2 gimana. Manual kayak gitu. Sama end node-nya itu kita lihat dari dia ending-nya ke berapa. Nah, ini kan dari B nih. B itu kan panah yang mengarah ke B kan dari A doang nih kan ke sini. Nah, B itu kan abjad yang kedua, berarti kita tulis 2 di sini. Kayak gitu. Tapi ini kan kelamaan ya. Jadi kita bisa lihat dari studio tadi nih. Yang di sini, nah ini ada from to wake sama aja. Nah yang di sini from to wake. Nah jadi ini yang udah saya masukin semuanya. Kita bisa solve. Nah jawabannya ini 36. Sama kan kayak yang tadi. Terus kayak selanjutnya saya akan bahas dari soal nomor 2, yaitu sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi 5 stakeholder akan mengirimkannya ke 7 tempat yang berbeda. Nah, tentukan rute yang dapat memaksimalkan pengiriman dari kota A ke kota lainnya yang mempertimbangkan keterbatasan jalan. Nah, jadi dengan kata kuncinya dia memaksimalkan pengiriman dari kota A ke kota lainnya yang keterbatasan jalan. Nah, dengan dia memaksimalkan kan berarti dia mau menghubungi semua titik yang ada, tapi dengan memaksimalkan pengirimannya. Nah, terus juga dia harus mempertimbangkan keterbatasan jalan. Jadi bisa diasumsikan bahwa nomor 2 ini menggunakan metode sliding tree.
Nah, untuk itu langsung aja kita ke videonya. Nah, untuk package-nya itu sama. Jadi di sini kita isi package-nya aja. Terus library-nya. Kemudian kita definisikan nih simbol dan sisi dengan berikutnya. Nah, ini tuh hampir sama yang tadi. Sama banget ya malah sama yang tadi. Nah, contohnya ini dari yang from-nya aja nih. Yang A ini. Yang A ini kan ada dari A ke B. Sorry, yang dari A ini kan ada dari ke B, ke C, ke D. Jadi kan ada 3 nih. Berarti yang A-nya ini dia ada 3 kali pengulangan di sini A, A, A. Nah, kemudian untuk from-nya selanjutnya itu dari yang B ini kan dia cuma satu ya kayak doang, berarti dia B-nya satu kali aja, yang begitu seterusnya. Nah, kemudian untuk yang two-nya itu berarti kalau dari A ini kan dia pertama kali ya, jadi dia nggak ada nih yang mengarah ke A. Nah, sedangkan kalau yang B itu dia dapat dari yang A sini kan, ini dari sini. Aduh. Nah, dari sini dari A ke B ini. Nah, jadi makanya yang B ini kita tulis 1, kemudian yang C juga kita tulis 1, yang D juga kita tulis 1, dan begitu seterusnya. Nah, untuk yang weight-nya juga sama. Weight-nya itu kita lihat dari ini nih, baris si A-nya. Si A ini kan ke B dia 40, dia bisa juga ke 15, bisa juga ke 35. Kita tulis nih yang A ini kita sesuaiin sama urutan abjadnya kan. B dulu ya, baru C, jadi kita tulis dulu 40, kemudian kita tulis 15, kemudian 35. Terus habis yang ke itu kan ada 25, 45 sama 30 yang di sini. Nah, ini kita masukin juga. Terus yang ke D-nya berapa dan begitu seterusnya. Nah, terus di sini kita juga sama nih buat graph berbobotnya. Kita masukin sintaksnya graph underscore from underscore data underscore frame. Terus dia masukin address-nya sama delete-nya dia yang false, bukan yang terlalu beda. Nah, kemudian kita masukin plot graph untuk visualisasi awalnya. Kita masukin plot graph label, kita masukin grade-nya sama weight-nya, nilainya. Karena tadi kita kan mau lihat memaksimalkan pengirimannya ya, jadi kita butuh weight-nya ini. Terus di sini kita bisa masukin vertex color-nya, saya pilih warna orange, ini bebas ya. Terus ada vertex size, saya masukinnya sama 30, terus row size-nya sama 0,5. Kemudian setelah itu kita hitung nih minimum spanning tree-nya berapa. Karena dia minimum spanning tree atau MST, berarti kita pakai sintaksnya MST juga. MST, kemudian di sini MST, graph, algorithm, terus ini kita masukin print. Nah, setelah itu kita langsung ke print MST-nya. Nah, setelah sudah kita buat MST untuk visualisasinya. Sebelumnya di sini saya mau running dulu ya sampai ke nanti warna ininya keluar. Kita runningnya satu-satu aja. Nah, untuk buat graph si visual awalnya ini ya udah kelihatan. Terus kita masukin hitungnya tadi, hitung minimum spanning tree-nya. Sorry banyak kan. Nah, ini dari AC terus bisa ke AD, bisa ke BE, DE gitu kan. Itu minimumnya ya. Maksudnya kayak yang paling kecilnya itu berapa gini kalau yang kayak gini. Ini kan A itu kan bisa ke AB, AC, AD. Cuman kan di sini jaraknya tuh gede-gede ya. Nah, yang paling kecil itu adalah dari A ke C, itu 15 ke. Jadi kita masukin ininya tadi untuk plot MST untuk visualisasinya sama kayak plot graph visualisasi awal, hampir mirip, cuma bedanya di sini karena ini plot graph, jadi kita masukin di sini kan graph. Tapi kalau di sini karena dia MST, kita masukinnya di sini MST plot MST-nya. Kemudian untuk yang ini juga nih, ini kan ini graph. Nah, di sini kita masukin MST. Nah, untuk vertex color itu sama 12. Nah, saya masukin di sini pink. Kemudian untuk vertex size-nya 30 dan edge row size-nya 0,5. Kemudian kita print nih, print as data from SD yang tadi. Nah, setelah itu, nah ini kan udah ada nih kan ya, warna pink-pinknya itu. Setelah itu kita hitung nih total bobot MSD-nya berapa, karena kita mau maksimumkan ya. Jadi kita harus totalin semuanya, kita masukin di sini total, terus weight, terus kita sum, karena kita mau menjumlahkan ya, jadi sum, kita masukin E-nya, terus MSD, sama weight-nya berapa. Terus kita print total weight-nya berapa. Dan kita running aja, jawabannya adalah 100. Di sini setelah networks kita pilihnya tuh yang minimum spanning tree. Nah, yang di sini ini kan ada from to weight ya. Nah, kita lihat dari yang pertama, dari yang from to weight-nya ini. Jadi ada A, B, C, D ini nggak bisa kita copy paste, jadi kita kaliin satu-satu aja. Sementara untuk yang A ini sesuai abjadnya, A itu kan 1, berarti 1, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7 kayak gitu. Nah, sama yang waktunya juga sesuai abjad. Terus untuk yang weight-nya ini sama aja, kita ini tinggal 100, jadi tinggal kita masukin di sini. Saat kita bisa solve dan hasilnya sama, totalnya adalah 149 sampai. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.